materi tajwid di video yang sebelumnya atau di minggu yang sebelumnya. Untuk yang kemarin kita sudah belajar mad lazim, mustaqol, kilmi. Sekarang insya Allah kita akan belajar mad lazim, mukhaffaf, kilmi. Jadi mad lazim, kilmi itu ada dua. Yang pertama, yang kemarin kita sudah mempelajari apa? Mad lazim, mustaqol, kilmi. Dan sekarang kita akan belajar mad lazim, mukhaffaf, kilmi. Ya. Oke, apa mad lazim, mukhaffaf, kilmi? Oke. Seperti biasa kita akan meretelin secara bahasa. Mad itu artinya panjang. Lazim artinya pasti atau wajib. Artinya wajib apa? Pasti apa? Wajib dibaca panjang. Pasti dibaca panjang. Kemudian mukhaffaf. Mukhaffaf artinya diringankan. Kalau kemarin mustaqol itu apa? Berat, okay? Tapi ini mukhaffaf artinya ringan, okay? Lawan katanya dari yang kemarin. Kilmi adalah kata. Oke, sekarang secara istilah mad lazim, mukhaffaf, kilmi. Secara istilah terjadi apabila huruf mad, huruf mad fathah ketemu, alif, kasrah ketemu, ya sukun, dhammah ketemu, wawu sukun. Nah, apabila terjadi huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris atau berharokat sukun dalam satu kata. Oke, biar lebih mudahnya saya contohkan seperti ini. Proses terjadinya mad lazim, mukhaffaf, kilmi. Jadi mad tabi'i bertemu apa? Sukun. Berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin mad tabi'i bertemu tasydid. Sekarang apa? Mad tabi'i bertemu sukun. Syaratnya apa? Harus berada dalam satu kata. Antara mad lazim mustaqil kilmi dengan mad lazim mukhaffaf kilmi sama, syaratnya harus dalam satu kata, enggak boleh di lain kata. Cuman proses terjadinya harus apa? Mad tabi'i bertemu dengan sukun. Sudah paham sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara membacanya? Mad lazim mukhaffaf kilmi panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Jadi 6 ketukan. Kemudian di Al-Quran mad lazim mukhaffaf kilmi ini hanya ada 2. Ya, kalau mustaqol kemarin contohnya banyak. Kita sering ketemu di Al-Quran. Tetapi perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa mad lazim mukhaffaf kilmi itu di Al-Quran hanya ada berapa? 2. Yang pertama di surah Yunus ayat 51, kemudian yang kedua di surah Yunus juga ayat 91. Gitu ya. Hanya ada 2. Jadi mudah nanti menghafalkannya. Lah, ini dia. Jadi di dalam Al-Quran yang 30 juz dari 6.666 ayat, mad lazim mukhaffaf kilmi hanya ada 2. Yang pertama di surah Yunus ayat 51, yang kedua di surah Yunus ayat 91. Coba untuk contoh yang pertama di surah Yunus. Al-ana. Ya, al-ana, coba dilihat di sini. Ini bacaan apa? Mata bi, ada fathah kemudian diikuti alif. Bertemu dengan sukun, dengan huruf yang sukunkan. Lamnya hurufnya harokatnya sukun. Maka namanya mad lazim mukhaffaf kilmi. Bacanya gimana? Setelah dipanjangkan 6 harokat, bacanya ringan. Ringan maksudnya tidak seperti kemarin harus ditekan. Waladdallin, harus ada tekanan. Tetapi kalau mukhaffaf itu ringan. Al-ana, enggak boleh nyenengan al-ana, enggak boleh seperti itu. Salah. Jadi cukup ringan saja. Namanya mukhaffaf artinya ringan. Al-ana, ringan. Paham nggih?
Panjangnya harus berapa? Harus 6. Gak boleh ana kurang. Jadi harus panjang. Ana ringan saja, mengalir saja. Ya, jadi mengalir saja. Ana. Nah, gak boleh Nah, jangan sampai ada tekanan. Jadi cukup ringan, mengalir saja, jangan ada tekanan. Al-ana wa qad kuntum bersama 1 2 3. Tadi ada yang baca al. Nah, panjang dulu al. Panjang dulu al. Nah, panjangkan dulu lagi bersama 1 2 3. Al-ana wa qad kuntum. Oke, itu yang ada di surah Yunus. Kemudian contoh yang kedua ada di surah Yunus ayat 91 tadi 51. Al-ana wa qad asaita bersama al-ana wa qad asaita. Sampai di sini paham nggih? Jadi panjang dulu, cara bacanya panjang dulu 6 harokat atau berapa alif? 3 alif, kemudian disukunkan. Nah, ini panjangnya ayatnya seperti ini. Bentuknya ayatnya utuhnya di surah Yunus seperti ini. Oke, kita baca ya. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih bersama 1 2 3. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun bersama 1 2 3. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, yang saya kasih warna merah itulah mad lazim mukhaffaf kilmi. Sekarang contoh yang kedua. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Bersama 1 2 3. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sampai di sini paham nggih? Karena lebih mudah, contohnya di Al-Qur'an hanya ada 2 saja, nggih. Hanya ada 2 saja. Nah, ini saya kasih kesimpulan biar jenengan mboten ngawang, nggih. Mad lazim kilmi itu ada 2. Apa yang pertama? Mad lazim musaqqal kilmi yang kemarin sudah kita pelajari, dan yang barusan mad lazim mukhaffaf kilmi. Biar jenengan lebih mudah memahami. Kalau mad lazim mukhaffaf kilmi, mad tabi'i bertemu apa? Sukun. Kalau mad lazim musaqqal kilmi, mad tabi'i bertemu tasydid. Paham di sini? Nah, ini kuncinya mad lazim kilmi ada di sini. Kalau mukhaffaf ketemunya sukun, kalau musaqqal ketemunya tasydid. Nah, saya bikinkan kolom seperti ini biar jenengan mudah. Gimana sih, apa sih bedanya antara musaqqal kilmi dengan mukhaffaf kilmi? Ya. Mad lazim mukhaffaf kilmi sudah kita uraikan tadi, mad panjang, kemudian lazim wajib sama nggih. Kemudian yang bikin beda apanya? Mukhaffafnya. Kalau mukhaffaf itu ringan, kemudian kalau musaqqal itu berat. Yang lainnya
artinya sama. Artinya apa? Kalau mad lazim mukhaffaf kilmi itu bacanya ringan. Kalau mad lazim mutsaqqal kilmi itu bacanya berat. Ya. Kemudian yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi itu apabila tanda mad bertemu huruf yang sukun, huruf yang mati. Kalau mad lazim mutsaqqal kilmi apabila tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya, mungkin jenengan bisa lebih paham karena saya kasih kolom ini biar tahu perbedaannya antara mad lazim mukhaffaf kilmi dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Persamaannya apa? Sama-sama panjangnya 6 harokat yang bawah. Sama-sama panjangnya 6 harokat. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita bandingkan contohnya antara mad lazim mutsaqqal kilmi dengan mad lazim mukhaffaf kilmi. Kalau kemarin mad lazim mutsaqqal kilmi itu panjangnya 6 kemudian dia apa? Berat ditadikan. Waladdallin bersama dallin. Itu mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjangnya sama tapi berat. Kemudian kita masuk ke mad lazim mukhaffaf kilmi. Panjangnya sama. Ana wa qad kuntum bih. Tapi apa bacanya ringan, enggak pakai al. Ringan saja. Ana. Bersama 1 2 3. Al-ana wa qad kuntum bi. Oke, sekarang kita masuk lagi ke contohnya mad lazim mutsaqqal kilmi. Liuhajjukum bih, ditekan. Bersama 1 2 3. Liuhajjukum bih. Dabbatin. Berat kan bacanya? Jadi harus ada tekanan. Sekarang mukhaffaf kilmi. Al-ana wa qad kuntum bih bersama. Al-ana wa qad kuntum bih. Kemudian yang kedua, al-ana wa qad asaita bersama. Al-ana wa qad asaita. Dari sini bisa difahami antara mad lazim apa? Pertama kemarin mutsaqqal kilmi, kemudian yang sekarang belajar mad lazim mukhaffaf kilmi. Kalau mutsaqqal mad bertemu dengan tasydid, bacanya harus berat. Kemudian kalau mad lazim mukhaffaf kilmi, mad bertemu dengan huruf yang sukun, bacanya ringan, panjangnya sama-sama 6. Bisa nggih? Sudah ada bayangan, sudah bisa diingat-ingat nggih, mudahnya seperti itu. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang berat bacanya, mana yang harus ringan bacanya. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmunya mad lazim kilmi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan buat penonton semuanya yang ada di rumah. Kita jumpa kembali pada materi tajwid pada video atau pada minggu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.